Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita bisa hadir di masjid salat subuh berjamaah. Dan sekarang kita melanjutkannya dengan melakukan kajian subuh. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian subuh yang kita lakukan ini bisa menambah kualitas ilmu kita yang insya Allah pada gilirannya juga bisa menambah kualitas iman dan amal kita. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian doa yang sudah kita bahas beberapa hari ini, yakni doa yang memohon agar kita dijadikan sebagai orang yang ahli bersyukur, dijadikan orang yang penyabar, serta dijadikan orang yang ketika memandang diri sendiri itu merasa kecil, tetapi kalau di hadapan orang lain itu orang lain memandangnya besar. Mari kita ulangi doa yang sedang kita bahas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Dua yang pertama yakni doa yang memohon kita dijadikan sebagai orang yang pandai bersyukur dan orang yang penyabar sudah kita bahas. Pagi ini kita akan bahas bagian yang terakhir. Waj'alni fi aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Ya Allah, jadikanlah aku ini dalam pandanganku sendiri itu kecil. Wa fi a'yunin nasi kabira, tapi di dalam pandangan orang lain itu besar. Kemarin saya sudah menyampaikan ya ketika membahas pengantarnya itu memohon dalam pandangan diri kecil itu berarti ya kita itu merasa rendah hati begitu ya. Mohon diberi sifat rendah hati sebenarnya itu.
Dan kalau memohon di dalam pandangan orang lain itu besar, itu ya kewibawaan barangkali kira-kira seperti itulah ya. Jadi rendah hati tapi berwibawa begitu. Sebab ada orang yang justru sebaliknya ya, merasa diri besar, ya, merasa hebat, tapi dalam pandangan orang lain itu kecil, tidak ada apa-apanya itu ya. Itu kan repot kalau begitu ya. Sombong tapi dalam pandangan orang lain itu malah kecil, kita remeh kita. Ya. Dan sebenarnya untuk yang ini ya, yang kedua itu sebenarnya lebih merupakan akibat ya sebenarnya, lebih merupakan efek ya. Jadi orang itu kalau rendah hati, ya, justru malah biasanya dihormati orang gitu. Ya. Tapi kalau orang itu kok sombong, malah biasanya ya dianggap kecil sama orang. Jadi lebih merupakan efek kalau yang kedua itu. Jadi permohonan yang paling penting itu yang pertamanya itu. Ya. Makanya sampai ada apa istilahnya dulu ya, peribahasa itu ya. Tong kosong berbunyi nyaring ya. Itu kita masih ingat saya kira itu ya. Jadi ungkapan peribahasa itu. Ya. Ada lagi air beriak tanda tak dalam ya. Nah ini peribahasa itu saya kira bisa membantu kita di dalam memahami permohonan ini. Ya. Jadi yang kita mohon itu kerendahan hatian itu sebenarnya. Ya. Adapun kemudian orang lain memandang kita besar itu sebenarnya lebih kepada efek. Sebagaimana juga ketika orang lain memandang kita kecil itu ya efek saja dari sikap kita itu sendiri. Ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu serta saudara sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sifat rendah hati itu memang sangat dituntunkan di dalam agama kita ya, agama Islam gitu. Ya. Kalau di dalam bahasa agamanya itu tawadhu ya. Ya, jadi tawadhu itu ya merendahkan hati ya sebenarnya, bukan rendah diri ya. Jadi ya ini juga dua istilah yang kalau dalam bahasa Indonesia bisa dibedakan itu antara rendah hati dengan rendah diri itu. Ya. Rendah diri itu ya minder itu ya, merasa diri rendah dibanding orang lain, lalu kemudian kita tidak berani berbuat apa-apa, itu rendah diri itu, ya. Mau ketemu orang aja tidak malu, mau tampil tidak berani malu, ya. Itu perasaan rendah diri itu. Lah yang kita minta bukan rendah diri ini ya, rendah hati. Ya. Tawadhu itu rendah hati. Ya. Ya, lawannya itu ya sombong itu memang, ya takabur itu. Wong mestinya kecil kok lalu merasa besar. Takabur itu kan merasa besar. Ya, angkuh, sombong. Nah, kalau tawadhu itu diperintahkan, sombong dilarang. Dan larangannya sangat keras itu sifat sombong itu. Ya, berarti kalau kita itu sesungguhnya kalau memohon untuk dijadikan Allah sebagai orang yang rendah hati, yang tawadhu, yang memandang diri sendiri itu kecil, ya, itu ya sekaligus menghindari sifat sombong. Ya. Dengan kata lain kita ya Allah jangan jadikan kami sebagai orang yang sombong, orang yang takabur. Ya. Saya kira kita semua sudah tahu ya, berkali-kali disampaikan bahwa sikap takabur itu, sikap sombong itu sikap yang sangat dicela oleh agama. Karena orang itu memang tidak boleh ya merasa besar itu. Ya, orang merasa besar itu kan sesungguhnya sifatnya iblis itu kan. Ya, ketika dulu oleh Allah diperintah untuk
bersujud menghormat kepada Nabi Adam, iblis membangkang, aba wastakbaro. Dia mengabaikan dan istikbar, ya, merasa besar tadi itu. Sombong itu iblis itu. Ya. Ungkapannya sangat terkenal itu, ya, diabadikan dalam Al-Qur'an itu. Ana khairum minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Loh gimana Tuhan kok engkau memerintahkan aku untuk sujud kepada Adam, untuk menghormat Adam. Aku lebih baik dari dia. Ana khairum minhu. Nah, ini hati-hati ini ya. Kalau kita sudah di dalam diri kita itu kok sudah ada perasaan ana khairum minhu, ya, aku lebih baik dari si Anung, ya. Aku lebih baik dari si dia. Wah, itu hati-hati itu, ya. Ya. Khawatir kepleset itu menjadi sikapnya iblis tadi itu. Nah, tidak hanya begitu, iblis itu di hadapan Allah itu mengajukan argumentasi lagi, ya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Loh bagaimana ya Allah, aku harus sujud pada Adam, wong dia itu engkau ciptakan dari tanah, sementara aku engkau ciptakan dari api. Aku lebih hebat dong, lebih tinggi dong. Kira-kira begitulah. Ya. Jadi prototipe kesombongan itu ada pada iblis itu, ya. Yang ketika diperintah untuk sujud kepada Nabi Adam itu membangkang dan merasa sombong tadi itu, merasa besar tadi itu. Ya. Nah, makanya Masya Allah ya, di dalam Islam itu yang namanya dosa karena sombong itu juga termasuk dosa yang berat itu. Ya. Dalam kitab yang sering kita kaji kalau Ramadan itu, Nasaihul Ibad, ya. Nasaihul Ibad itu, ya, di antara makalah yang ada di dalamnya, ya, itu dinyatakan di sana dosa itu, ya, kalau sebabnya itu karena dorongan nafsu, ya, itu masih terampunkan itu. Ada harapan untuk diampunkan. Ya, seperti dosanya Nabi Adam itu ketika melanggar larangan Allah ketika di surga itu, ya, jangan memakan khuldi itu, ya, lalu kemudian dimakanlah itu, lalu kemudian karena melanggar Allah ya berdosa, tapi melanggarnya itu karena dorongan nafsu, nah, itu masih terampunkan. Nah, tapi kalau dosa karena sombong, ya dosanya iblis itu yang tidak terampunkan. Ya, Masya Allah, ya. Ini harus menjadikan kita memang hati-hati terkait dengan persoalan sombong ini, persoalan kesombongan ini. Dan itu saya kira sejalan itu dengan hadis Nabi. Nah, hadis Nabi ada yang menyatakan dengan eksplisit, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin, barang siapa kok di dalam hatinya itu ada sekecil apapun dari rasa kesombongan, maka tidak akan masuk surga itu, kata Nabi. Masya Allah, berat sekali itu. Ya memang lalu persoalannya terkait dengan persoalan definisi kibir itu, yang dimaksud dengan kibir itu yang bagaimana, ya. Waktu itu para sahabat juga ketika mendengar Nabi bersabda seperti itu tuh ya kaget. Kok betapa bahayanya itu sifat kibir itu, betapa bahayanya itu sifat sombong itu.
Ya. Loh Nabi bagaimana kalau ada orang, ya orang itu kan biasa atau Nabi ya sering kepingin lah pakaiannya bagus, ya sandalnya bagus. Kalau sekarang ya mobilnya bagus, rumahnya bagus, apa tidak boleh Nabi? Oh kalau sekedar kepingin baju bagus, sandal bagus, mobil bagus, rumah bagus itu tidak masalah itu. Wong Allah itu juga maha indah dan Allah itu mencintai keindahan juga. Jadi jangan kemudian kita juga menjudge ya kalau ada orang sedikit punya mobil bagus wah sombong dia, tidak begitu ya. Tidak. Ya. Lalu Nabi memberikan penjelasan yang disebut dengan kibir itu batrul haqqi wa humtun nas. Yang namanya sombong itu kalau sudah merendahkan manusia tadi itu. Ya. Menolak kebenaran. Nah, ini menolak kebenaran itu juga termasuk bagian dari kesombongan itu. Ya, Masya Allah ini kita diingatkan betul oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk hati-hati terkait dengan persoalan kibir ini. Persoalan jangan sampai sombong itu. Ya. Ya. Terus nanti. Berkaitan dengan kesombongan. Kalau seandainya biasanya yang saya lihat, biasanya orang pintar, orang kaya, orang berpangkat itu melihat bawahan itu kelihatannya cuek. Iya. Apakah itu dimakan sombong atau memang kewibawaan dia tidak mau diganggu juga? Mohon penjelasan dari terima kasih. Iya. Ya tentu saja kita tidak bisa untuk menilai secara umum ya. Jadi kalau begitu pasti begini, tidak begitu ya. Saya kira kalau terkait dengan misalnya ada pejabat yang menganggap bawahannya rendah atau bukan rendah ya, cuek tadi ya, cuek bahasanya ya. Lalu ada orang kaya menganggap orang miskin cuek. Nah itu ya karena sombong itu sesungguhnya sekali lagi ya tentu saja lebih ada pada tataran hati ya. Nah itu kita tidak tahu persis ya. Ya, tetapi rambu-rambunya tadi seperti itu. Ya. Jadi saya sering menyampaikan bahwa kalau ada deskripsi tertentu tentang kualitas tertentu orang tertentu ya, itu kita jangan cepat-cepat untuk menjudge orang seperti itu. Ya. Misalnya kalau ada hadis menyatakan orang munafik itu cirinya ada 3. Apabila dia berkata berbohong, apabila dia berjanji berkhianat, apabila dia coba saya kok agak blank. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ya. Jadi kalau berucap bohong, kalau berjanji mengingkari, kalau dipercaya khianat. Lalu begitu ada orang berbohong, wah kamu berarti munafik. Tidak begitu maksudnya ya. Jadi jangan lalu cepat menjudge seperti itu ya. Jadi kalau ada deskripsi tentang kualitas orang tertentu itu jangan untuk menjudge orang lain, tetapi lebih untuk evaluasi terhadap diri kita sendiri. Wah jangan-jangan saya ini termasuk orang yang munafik ya, begitu ya. Jangan untuk menjudge wah itu orang munafik, jangan. Ya. Nah kaitan dengan sombong juga begitu. Kita tidak perlu untuk menjudge orang lain sombong atau tidak. Kita tidak tahu persis wong sombong itu ada dalam diri sendiri kok. Yang tahu dirinya. Tapi itu lebih merupakan supaya menjadi alat evaluasi bagi diri kita. Wah jangan-jangan saya ini sudah termasuk orang yang sombong ya. Kok saya begini? Begitu ya. Di dalam memanfaatkan kriteria-kriteria atau deskripsi tentang kualitas orang-orang tertentu. Termasuk orang yang sombong ini juga. Ya. Jadi saya kira harus hati-hati kita. Saya kira begitu Pak jawaban saya. Ya, tidak bisa menilai secara umum. Ya. Baik, kita teruskan.
Eh, sampai di mana tadi ya? Jadi lupa saya. Sampai bahwa yang namanya kita ini dituntunkan betul untuk menghindari sikap takabur itu ya. Dan dengan demikian ya memang ya diperintahkan untuk rendah hati tadi itu, untuk tawadhu tadi itu. Ya, untuk tawadhu itu. Itulah makanya kita lalu dimohonkan, lalu dituntunkan doa untuk bisa rendah hati maksud saya, bisa rendah hati tadi itu. Ya, tidak sombong tadi itu. Ya. Saya kira sudah jam 5 ini ya. Jadi sementara kita stop sampai di sini dulu. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan ya. Demikian ya pagi ini hanya sampai di separuh ini mungkin berarti ya dari kajian yang kita sedang bahas ini. Mudah-mudahan masih Allah berikan kesempatan kepada kita ya, untuk tetap bisa berjamaah subuh dan bisa mengaji. Ya. Mari kita akhiri pagi ini kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.